senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat taufik, hidayah, inayah kepada kita semua hingga pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali bertatap muka, muajaah, musofahah, mujalasah dalam majlis yang penuh dengan barokah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para pamannya, dan kesetiaannya yang hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Masih kitab Sabar sampai hadis nomor 30. Hadisnya agak panjang tapi tidak sepanjang hadis Bakobar yang menceritakan tentang Ka'ab Malik. Ini menceritakan tentang raja yang dulu mempunyai tukang sihir. Hadisnya 1 halaman setengah. Kalau selesai alhamdulillah, kalau tidak sambung di depan. Yaitu hadis yang bersumber dari Suhaib, sahabat Suhaib. Anna Rasulullah SAW sesungguhnya Rasulullah SAW bercerita karena Malikul dulu sebelum kalian itu ada raja Fiman Qoblahu. Jadi zaman dulu sebelum kalian ada itu ada seorang raja. Wa kana lahu sahir. Seorang raja tadi punya tukang sihir. Jadi sudah jadi adat dulu kalau raja itu punya dukun. Iya, jadi punya dukun yang menyandingi raja tersebut. Maka raja-raja di Jawa itu juga dulu banyak punya dukun-dukun gitu ya. Dan ternyata sebelum zaman Nabi dulu ada raja yang punya dukun tukang sihir. Fala maka maka ketika si raja, si tukang sihir itu sudah tua renta, qala lil malik, usul pada raja. Ini kaburtu fab'ath ilayya gulaman u'allimhu as-sihra. Hai raja, sungguh kau lihat sendiri aku sudah tua renta. Sebentar lagi mati. Tukang sihir pun sudah mati ya. Fab'ath ilayya gulaman, maka persilahkan cari anak muda yang cerdas ya, yang masih seger, bawalah ke kami, ke aku, u'allimhu as-sihra. Maka si pemuda ini akan aku didik, akan aku ajari, akan aku kasih ilmu sihir yang lebih jos daripada saya. Ternyata yang jadi pelajaran yang luar biasa, ilmu sihir itu kan ilmu sesat ya. Itu kepengen ada penerusnya. Iya, kepengen ada penerusnya. Kalau aku mati nanti supaya ada penerusnya, sehingga bawalah ke sini anak muda, akan aku didik, akan aku ajari sihir yang lebih jelas. Ternyata ilmu sesat pun ingin punya penerus. Lebih-lebih kita yang ilmu dari Allah, ilmu dari Al-Quran, ilmu dari Sunnah Rasulullah, Ustaz, Kiai, ulama, ya pasti punya keinginan untuk mempunyai penerus. Tukang sihir saja ingin punya penerus. Iya, ada maling yang pinter lagi nolok, itu juga pengen punya penerus. Pengen punya penerus. Fabahasa ilahi ulaman yu'allimu, maka kemudian sang raja nyari ya, sayembara, nyari pemuda yang paling cerdas, yang paling jos, dan dikirim kepada tukang sihir itu untuk diajari sihir yang lebih jos daripada tukang sihir yang sudah tua tadi. Wakana fitorihi, dan ketika si pemuda itu sudah ditemui raja, sudah dipanggil oleh raja, kemudian dikirimlah
tukang apa, si pemuda itu belajar kepada tukang sihir, dan setiap hari dia jalan dari rumah menuju ke tukang sihir, di sana belajar dan pulang. Tapi wakana fitorihi ila salaka rohibun. Tapi perjalanan antara rumah dia sampai rumahnya tukang sihir itu, di tengah-tengah itu ada ulama, ada majelis taklim, ya. Kalau sekarang ya ada Baitul Salam dari Rabu pagi atau Selasa, sama majelis taklim itu ya. Ini untungnya majelis taklim itu masya Allah. Kalau sudah rutin itu, ya kadang orang yang belum tahu lewat jalan-jalan itu ngaji luar biasa itu ya, masya Allah. Jadi si anak yang mau diajari sihir ini ketika jalan menuju ke tukang sihir melewati majelis taklimnya rohib. Rohib itu kalau setelah umat Muhammad namanya ulama, ya. Ulama zaman Yahudi itu namanya rohib, ruhbanan, ya, rohib. Faqo ada ilaihi wasami akalamahu. Ternyata si anak ini nggak tahu benar atau beli gitu ya. Jadi ketika melewati rumahnya rohib atau melewati majelis taklimnya rohib itu malah mampir situ mendengarkan ceramahnya rohib sebentar. Fa'am jabahu, malah akhirnya kemudian tertarik dengan ajarannya rohib. Padahal diutus raja itu belajarnya ke tukang sihir, tapi malah kalau mau berangkat karena ada majelis taklim hampir ya sudah mesti ajaran tukang sihir sama ajarannya rohib bertolak belakang. Wong rohib ini ajarannya ajaran bener, kitab Taurat, kitabnya Allah yang diturunkan Nabi Musa. Sementara sihir ini ajaran dari setan, pasti tolak belakang. Tapi kemudian ketika mendengarkan si rohib itu tertarik. Kok ini yang benar ya? Kok ini yang benar ya? Wa kana ida atas sahir marro bil rohib wa qa'at ilaihi. Maka ketika setiap pulang pergi mesti melewati majelis taklim itu dan mesti duduk di majelis taklim dan mendengarkan. Fa'ila atas sahiro dorobahu. Sehingga ketika datang ke gurunya yang tukang sihir itu telat, mesti dipenuhi. Iya, lah jatahnya jam 8 pagi misalnya sudah datang, lah mampir nunggu majelis taklim sih kan ya. Jadi mungkin telat sampai sana jam 9 atau jam 10. Kemudian ketika pulang, harusnya sampai rumah bapaknya itu asal misalnya jam 4 bisa sampai habis maghrib, karena 1 jam atau 1 jam setengah dia duduk di majelis taklimnya rohib. Kemudian fa'ila fasyakal dari kaidah rohib, maka kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada si rohib, si ulama. Itu artinya ngomong, wahai rohib, saya ketika mampir majelis taklim sini datang ke guru saya yang tukang sihir, saya dipukuli karena telat. Begitu juga ketika saya pulang ke rumah, aku juga dipukuli sama ayahku karena saya datangnya telat. Saya harus ngomong gimana gitu ya. Fakola, maka kemudian rohib bilang, ida qosita as-sahir fakul habasani nabi. Yaudah, kamu bohong tapi untuk demi kemaslahatan. Kalau kamu datang ke tukang sihir kok telat ngomong, aku sibuk ngurusi bapakku, jadi saya berangkatnya telat. Wa idza qasita ahlaka faqul basari sakir. Kalau sampai rumah kamu dipenuhi bapakmu telat, ada tambahan pelajaran. Gitu ya. Jadi diterima dengan gitu loh. Jadi ketika datang ke tukang sihir telat ngomong, saya ngurusi bapak, sehingga berangkatnya telat. Pas pulang diajar bapaknya ngomong ada tambahan pelajaran, gitu kan? Akhirnya ada diajar. Wah, terus akhirnya mulus ya. Jalan ke tukang sihir, mampir majelis taklim, pulang mampir majelis taklim, sampai pinter dia ya. Pakai nama gua ala dalika il anta ala jabatin audimatin. Ketika sudah bertahun-tahun belajar ya dengan tukang sihir dan juga belajar dengan rohib majelis taklim ya, maka kemudian suatu saat itu dia jalan ke luar
apa luar kota, ke luar negeri, atau luar benua gitu, ke jalan ke suatu tempat yang jalan yang dibuka, in ata ala dabatin alimatin, tiba-tiba ada hewan yang super besar menghalangi perjalanan, dan hewan itu berada di tengah jalan. Qad habasat annas, sehingga lalu-lalang nggak bisa lewat. Orang ada hewan yang besar, atau mungkin dinosaurus sebenarnya atau apa-apa zaman dulu itu. Jadi hewan yang besar, yang menakutkan berada di jalan dan mengganggu orang yang jalan. Fakola, maka si anak ini bilang, al yauma a'lamu sakir afdal amin rohib afdal. Di dalam hati itu dia bicara ngetes saja ilmu musim mandi, kok ilmu rohib, kok ilmu bukan sihir, ilmu rohib atau ilmu bukan sihir, tak tes ini. Jadi saya kesempatan ini nanti bisa milih yang mana yang benar. Pak Anggota hajaran, maka kemudian ambil batu, anaknya ambil batu, kemudian mengatakan Allahumma inkana amrul rahim ahabbu ilaik min amri sahir faqtul hadhihi dabbah hatta yaqdiyan nas. Ya Allah, andai kata ilmu rahim ini lebih baik, ilmu rahim ini lebih benar, ilmu rahim ini lebih canggih, ilmu rahim ini lebih ampuh daripada ilmunya tukang sihir, maka bunuhlah si hewan yang besar ini dengan batu yang akan saya lempar ini, ya Allah, sehingga orang yang mau lewat bisa lewat. Faroma dan batu dilemparkan full farmotalaha, dan ternyata hewan yang besar itu mati. Wa mabonas, dan orang semuanya bisa lewat. Masya Allah, luar biasa ya. Fa'atar rohim fa'akbaru, kemudian dia datang ke rahimnya dan ngomong kejadian yang baru dialami tadi. Faqala lahu rohim, maka rohimnya mengatakan, ayya bunayya anta yaum afdalu minni, hai anakku, hari ini kamu sudah lebih jos daripada aku. Ilmu saya sudah masuk ke kamu, kamu jauh lebih baik daripada aku. Itu kata rohim. Qad balagha min amrika ma'raq, sebagaimana kejadian yang pernah kamu alami. Wa innaka satu talam, tapi kamu nanti suatu saat akan mendapatkan ujian yang berat. Kamu nanti akan mendapatkan ujian yang berat. Fa ini tulita fala tadula alaiya. Tapi nanti kalau kamu dapat ujian yang berat, jangan sampai kamu ngomong bahwa aku yang ngajarin itu. Karena ya takut juga itu rahimnya. Ya, dia ngajinya ke sihir, kok malah belok ke situ kan, bisa dibunuh sama rajanya tuh dia kan gitu ya. Wa kana bulan yubrikul akma wal abros. Ternyata si anak itu masuk jadi luar biasa, bisa menyembuhkan penyakit ta, bisa menyembuhkan penyakit kusta, bisa menyembuhkan segala macam penyakit. Wa yudawat nas min sahil adwa, semua macam penyakit diatasi sama anak ini sembuh. Akhirnya kan kondang jadinya di negara itu. Fasami'a jalisun bil malik karena aminah. Dan kemudian ada patih raja yang kita dengar kalau ada anak kecil bisa mengobati segala macam penyakit. Patihnya loh itu, patihnya raja, menterinya gitu ya. Fatahu bihadaya kasih, karena menteri itu kalau bawa hadiah kan banyak. Maka menteri yang buta itu mendatangi si anak ini dengan membawa hadiah ya banyak. Menteri loh, menteri itu bawa pakai orang mau sayur ya usah. menteri ya bawa hadiah yang banyak. Fakola, nah kemudian si menteri itu ngomong, maha gunawaka ajma'u in anta syafaita. Hadiah ini persilahkan diambil, dipakai kalau kamu bisa menyembuhkan aku yang buta ini. Fakola, tapi si anak itu ngomong, inilah asli ahadnya. Aku gak bisa ngobati kok, aku gak bisa menyembuhkan. Innama yashfi Allah, sesungguhnya yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Fa'in amanta billahi ta'ala da'autullaha fasyafatan. Kalau kamu mau beriman, kamu mau masuk Islam, ya saya doakan semoga Allah menyembuhkan. Itu
begitu. Akhirnya kemudian si menteri ini iman kepada Allah. Padahal menterinya raja yang kafir tadi. Fasyafahullah, maka kemudian Allah memberikan kesembuhan kepada menteri tersebut. Fa'atal malik fajala sa'ilahi kamakana yajlis. Akhirnya raja pun dengar. Akhirnya raja si ini kan kerja seperti biasa, jadi menteri menyandingi raja lagi, maka rajanya itu ngerti kok. Tiba-tiba sembuh, matanya melihat, kemarin terbuka. Bangkulah malik, maka rajanya ngomong, man rodda alaika basok. Kamu kok bisa melihat? Yang dibukan siapa? Kamu dari mana? Berobat dari mana? Pola malah dia menjawab roh yang menyembuhkan Tuhan. Bungkus aneh apa ya? Pakola maka rajanya kaget nyentak. Walau kalau bahwa ini, emangnya kamu punya Tuhan selain aku? Gitu. Emangnya kamu punya Tuhan selain aku? Kola Rabbi wa Rabbuka, iya Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Wah, maksudnya sampai marah. Fa'abudahu, maka kemudian rasanya menyiksanya. Falam yazal, dan tidak henti disiksa terus menterinya. Yu'adibuhu, terus disiksa. Hatta dalam ala hingga akhirnya menunjukkan siapa saja yang mengobati. Akhirnya ditunjukkan kepada si anak kecil itu. Kemudian Pakola Faji'ah bilhulam, maka kemudian si raja mendatangi anak kecil tadi. Pakola lagu balik, maka rajanya berkata, ayah bunaya, hai anakku, kot bala romen sitika matudul akmahawal abro sebatas ala kadarokana. Hei anakku, sudah sukses aku mendidikmu, mengirimnya ke tukang sihir. Ternyata kamu sekarang sudah bisa segala-galanya, bisa menyembuhkan segala-galanya. Bahkan menteriku sampai bisa sembuh karena aku sudah mendidikmu, gitu. Lah si anak jawabnya gimana? Ya, Masya Allah. Ternyata si anak jawab, inilah usbi ahadan innama yusbi Allah Ta'ala. Aku tidak bisa menyembuhkan kok, sang raja yang bisa menyembuhkan Allah. Kok sama jawabannya dengan menteri tadi? Fa'adolahu falam yazal yu'adibu. Artinya dia disiksa terus, ya, tidak berdiri disiksa hatta dala ala rohid, hingga akhirnya menunjukkan siapa gurumu. Berarti bukan tukang sihir ya. Berarti bukan tukang sihirku yang didik kamu, ya, ini melenceng kamu. Kamu mesti mencari guru yang lain. Ayo tunjukkan siapa. Artinya tunjukkanlah bahwa gurunya adalah rahib yang ada di perjalanan antara rumah dia sama tukang sihir. Faji'ah bi rohib, kemudian raja itu mendatangi rohib itu. Fakila lalu, maka kemudian si raja ngomong, irjin an dinik, hai rahib, tobatlah kamu, tinggalkan agamamu dan mengikuti agamamu. Disuruh murtad, disuruh mengikuti raja, nggak boleh memegang agamanya itu. Fa'aba, tapi si rohib mau, tidak mau. Orang kalau sudah imannya kuat kan, meskipun mau dibunuh, nggak mau murtad lagi ya. Pada ambil binsar, maka kemudian raja itu mengambil gergaji, atau zaman dulu sudah ada gergaji ya. Fawadu al-binsar, gergajinya ditaruh di kepalanya. Fimafri kiroksi. Mau tobat gak? Mau kembali ke agama enggak? Enggak. Fasyakkoh hatalah wasyakkoh, gergaji kepalanya sehingga badannya terbelah menjadi dua. Masya Allah. Ini perjuangan dalam perjuangan akidah. Tumaji'ah bijalusil malik. Kemudian akhirnya mendatangi menterinya lagi. Menterinya belum mati tadi. Disuruh bertobat, ya, karena guru rohibnya sudah saya bunuh, ya. Jadi disuruh untuk bertobat. Tapi juga menterinya tidak mau. Irji'an dinik fa'abah, dia nggak mau. Kalau itu al-minsar imafri birasihi fasyakobihi antara wa'asyikoh, kemudian dibelah pakai gergaji sehingga menjadi dua. Sumaji abil bulan, kemudian setelah itu baru raja mendatangi si anak kecil tadi dari rohibnya terbunuh gergaji, ya. Kemudian si menterinya tadi digergaji, ya, sudah mati semua.
terakhir yang didatangi adalah si anak kecil tadi. Mau suruh tobat, mau dibunuh, mau dihabisi, tapi si raja tidak bisa membunuhnya kecuali dengan ketentuan-ketentuan yang ditentukan oleh undang tadi, dan ketentuannya insya Allah minggu yang akan datang. Menarik sekali. Terus gimana ini cerita sampai selesainya? Semoga minggu depan tidak ada halangan dan bisa bertemu kembali. Sekian, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.